Ya, shalom semuanya. Luar biasa ya. Saya percaya dalam kasih karunia Tuhan hari ini. Kita semua dalam keadaan luar biasa, amin. Walaupun keadaan kita sedang sulit seperti ini, tapi biarkan api Kristus boleh menyala-nyala di dalam Tuhan. Yes, boleh katakan kanan kirinya, nyalakan apimu. Let's go. Haleluya. Katakan bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, lari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar. Takkan hujan musim, siap-siap biar aliran kuasa Kristus mengalir. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi ajaib terjadi. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus, bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan musim dan mengalir, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi ajaib terjadi. Haleluya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Come on, let's sing. Oh, 1, 2, 3, 1. Lebih keras lagi. Yes, come on. Nyalakan, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi ajaib terjadi. Kemuliaan buat Dia yang luar biasa. Haleluya. Yes God. Biar api-Mu boleh menyala-nyala di setiap kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang bersatu hati memuji menyembah, maka kuasa Tuhan akan nyata. Tuhan memulihkan dari surga atas bangsa kami.
Dan saat ini kami mau bersepakat bersama Tuhan, biar bangsa kami boleh mengalami pemulihan. Kami mau lihat sesuatu yang besar terjadi di bangsa kami. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Syukur untuk setia rencanamu dan rancanganmu. Haleluya. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Kami ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan nyata bagi bangsa ini. Yes God, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu Bapa ada di bangsa ini. Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu.
jemaat Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kalau Tuhan kasih di hatimu, mulailah berdoa, katakan Tuhan pulihkan negeri kami, pulihkan Indonesia. Katakan dengan lembut. Dan pulihkan kembali Indonesia, Indonesia. Katakan pada Tuhanmu. Dan pulihkan kembali Indonesia, Tuhanku. Indonesia di tangan-Mu, Tuhanku. Engkau yang sanggup pulihkan Indonesia, Tuhan. Pulihkan, pulihkan. Mari saudaraku, kita berdoa dengan tidak putus-putus. Katakan, mari Tuhan, pulihkan kota Depok, Tuhan. Pulihkan pedagang-pedagang, Tuhan. Pulihkan pelajar-pelajar, Tuhan. Buruh-buruh di pabrik, Bapa. Tenaga medis, Tuhan. Tuhan yang pulihkan, Bapa. Yes, God. Terima kasih, Yesus. Hari ini kita mengadakan Paskah, perayaan Paskah. Tapi mari saudaraku berdoa supaya Tuhan bukakan pada kita semua Paskah yang memulihkan, Paskah yang memulihkan. Mari minta pada Tuhan, mari minta pada Tuhan Yesus. Tuhan, kami nantikan Engkau, Engkau pemulih kami, Tuhan. Engkau yang sanggup pulihkan kami, Engkau yang sanggup sembuhkan kami. Terima kasih Yesus. Dan lihat, kalau gereja Tuhan dipulihkan, maka negeri ini dipulihkan. Kalau keluarga-keluarga dipulihkan, maka lihat gereja dipulihkan. Kalau gereja-gereja dipulihkan, maka lihat Indonesia dipulihkan, bangsa-bangsa dipulihkan. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Salam saudaraku yang di rumah. Apa kabarmu? Yes. Salam kiri kanan. Salamnya jauh-jauh ya. Physical distancing. Oke. Oh, boleh nanya enggak? Ini sudah Paskah kita yang keberapa? Tergantung umur ya. Ya, sama dengan jumlah Natal. Natalnya keberapa? Ya Paskahnya segitu. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, ini beda enggak dengan Paskah-Paskah sebelumnya? Atau sama aja? Kau katakan, kita dengar kemarin, ya, bahwa Paskah membuat kita terlewat dari ketidakberuntungan, dari penyakit. Tapi kadang-kadang kita mengatakan, Tuhan, hidupku juga gak maju-maju. Berapa Paskah aku sudah lewatin, begini-begini aja. Ya, berapa Paskah aku sudah lewatkan, hidupku belum dipulihkan, Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat, Alkitab tidak pernah salah, saudaraku. Yang salah kita. Firman Tuhan selalu benar. Yang salah kita. Pertanyaan, maukah kita ubahkan supaya tahun ini Paskah ini adalah Paskah Deo 2020, disiplin extraordinary. Mari kita bahas firman Tuhan. Mari saudara kita bahas firman Tuhan, ya. Tapi saya juga mau coba tanya dulu, saudaraku, kita mau bereskan dulu definisi kalau kita Tuhan, aku nggak maju-maju. Mari kita sama-sama jelaskan definisi maju di Alkitab seperti apa. Saya coba gambarkan, rekan-rekan. Ini saya gambarkan di papan tulis. Katakan kita ada di titik 0. Ini titik 0. Ya, ini titik 0, saudaraku. Ya, maka rekan-rekan, kalau kita sebut maju kemana? Ini negatif, ini positif, rekan-rekan. Maka kita bilang, ya kalau maju Tuhan, saya maju 1 dari 0, 2.
Wah, sampai 3 Tuhan, ini yang maju. Tuhan, saya maunya kalau bisa saya meloncat ke sini Tuhan. Nanti ke sini. Itu yang disebut dengan maju. Saudaraku, sehingga seringkali terjadi kalau Anda katakan, tapi hidup saya malah ke sini Tuhan. Bahkan bukannya -1, saya sekarang sudah -4 Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saudaraku, ya, coba kita lihat lebih dalam lagi. Ya, saudaraku lihat, Samuel sudah mengerti bahwa Tuhan bukan melihat penampilan, bukan melihat hal keluar, bukan melihat perawakan, tapi Tuhan melihat apa? Samuel belajar, Tuhan melihat hati. Nah, sering kali terjadi Anda mengatakan Anda sedang dari -1, Anda sedang ada di +1, tapi sebenarnya lihat ada dimensi lain, saudaraku. Ya, yang kita lihat di sini. Ini dimensinya Tuhan. Ini dimensinya manusia. Ya, sering kali terjadi kita merasa bangga kita sudah -1, kita sudah +1, tapi sebenarnya secara rohani kita turun. Kita ada di -2 sebenarnya. Kita sebenarnya ada di titik ini. Kalau diproyeksikan di sini memang kita lagi ada di +1. Tapi sebenarnya kita di hadapan Tuhan kita lagi minus. Sering kali terjadi ketika orang langsung berhasil, apa yang terjadi? Dia langsung lupa Tuhan. Maka tapi jangan khawatir juga, sering kali terjadi rekan-rekan, kita pikir kita ada di -4. Ya, ini saudaraku. Tapi sebenarnya ya, kita lagi naik. Kita lagi ada di +3-nya Tuhan. Posisi kita lagi ada di sini. Ya, saudaraku mau ada di sini atau di sini? Sering kali terjadi manusia langsung menganggap ini aja Tuhan. Ini kelihatannya minus. Tapi rekan-rekan, ya, mari kita lihat perspektif lain. Ya, tidak sama apa yang dilihat Tuhan dengan yang dilihat manusia. Saudaraku, sering kali terjadi kalau saudara ada di sini, maka saudara tidak akan pernah masuk dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan sebenarnya adalah Anda diberkati di sini. Anda masuk secara jasmani diberkati, secara rohani diberkati. Tapi seringkali terjadi kita mau langsung ke sini, saudaraku. Maka Tuhan memakai cara yang saya sebut bumerang. Katakan bumerang. Bumerang itu apa? Kalau kita lemparkan, dia nggak langsung ke tujuan, tapi dia kayaknya belok dulu, baru dia sampai. Maka Tuhan bawa kita gini, kan? Saudaraku, aduh kok gitu Bang? Dunia juga sudah tahu ini. Nggak ada yang namanya jagoan langsung menang. Ya, kecuali Steven Seagal yang menang terus. Ya, kelahi pasti menang, nggak seru filmnya. Ya, tapi Alkitab mencatat yang namanya Yusuf langsung naik nggak? Yang namanya Daud langsung naik nggak? Yang namanya Musa langsung naik nggak? Dia mengalami saat-saat bumerang. Sepertinya minus. Tapi lihat, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu atas diri Musa, atas diri Yusuf, atas diri Daud. Dia ya, minus di hadapan manusia, minus. Ya, Yusuf masuk ke penjara. Yusuf dibuang ke sumur. Oh, tapi dia sedang mengalami Tuhannya. Dia plus, dia naik terus. Ya, dan kita akan lihat apa yang sebenarnya sedang dibuang Tuhan. Tuhan bawa kita masuk melalui suatu proses bumerang. Nah, pertanyaannya, bumerangnya apa sih? Ya, tapi saudara sudah sepakat, tidak ada di dalam Alkitab orang tuh langsung naik. Tuhan bawa ke suatu, bayar harga, pikul salib, baru Tuhan berkati. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan. Nah, tapi apa hubungannya dengan Paskah, Bang? Oke, kita bahas. Ya, rekan-rekan, kita bahas di firman Tuhan. Ya. Jumat lalu Pak Martinus bicara dari Keluaran 12. Kita buka lagi Keluaran 12, yang di rumah katakan siap. Keluaran 12. Udah? Saudaraku, seringkali terjadi kita mau langsung Paskah, tapi Alkitab mencatat, ya, sebelum Paskah ada apa? Coba baca ayat 1. Ya, Pak Martinus kemarin bicara Keluaran 12 ayat 13. Ya, tapi coba kita baca lengkap. Ya, Paskah itu, sebelum Paskah ada apa? Ada yang di rumah boleh jawab? Sebelum Paskah ada apa? Apa yang terjadi?
Paskah itu hari ke-14, tapi hari ke-1, ke-7, hari-hari sebelumnya apa yang terjadi? Oke, kalau kita baca firman Tuhan, rekan-rekan bisa baca Keluaran 12 ayat 15. Keluaran 12 ayat 15. Ya, sebelum Paskah, firman Tuhan katakan ayat 15, Keluaran 12 ayat 15, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab ragi orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel, dari antara Israel. Rekan-rekan coba lihat, ada syarat Paskah. Syaratnya apa? Hari pertama sampai hari ke-7 makan roti tidak beragi. Buang segala ragi, kata Tuhan. Bahkan kalau kedapatan makan ragi, roti beragi, orang itu harus lenyap dari Israel. Nah, rekan-rekan saya mau kasih tahu, tidak ada Paskah tanpa hari roti tidak beragi. Tidak ada Paskah kalau masih ada ragi. Loh, ragi itu apa? Oke, kita bahas. Saudaraku, secara cepat, ya, saudara bisa nanti lihat di ayat-ayat yang dikutip di atas ini, ya, ada 3 jenis ragi. Saudara bisa baca di rumah, ya. 3 jenis ragi Tuhan Yesus katakan, ya. Ada 3 jenis ragi. Dia katakan, rekan-rekan bisa baca di rumah, saya baca dengan cepat. Markus 8 ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi-ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi yang pertama adalah ragi Farisi. Apa itu ragi Farisi? Ragi Farisi adalah ragi kemunafikan. Ya, Farisi dari kata paras. Paras itu artinya orang yang mementingkan penampilan luar. Di dalam gak perlu diubah. Yang penting keluar kelihatan rohani, tapi di dalam busuk semua. Ini orang bicara munafik. Ya, ragi Farisi kalau masih ada, maaf, tidak ada Paskah. Oke. Yang kedua, rekan-rekan bisa baca di rumah. Yang kedua dia bicara, ya, firman Tuhan juga katakan, ya, hati-hati terhadap yang kedua, ragi Saduki. Saduki adalah ragi yang tidak percaya kepada kebangkitan. Ya, pertama tadi ragi Farisi, ragi yang menghasilkan kemunafikan. Ragi yang kedua ragi Saduki yang menghasilkan ketidakpercayaan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit bisa mengubah hidupnya. Hidupku tetap begini aja, tidak akan ada kebangkitan, itu ragi Saduki, saudaraku. Saudara mengatakan, ini Paskahnya biasa, seremonial aja, saya makan tuh roti, saya minum tuh anggur, tapi hidup saya biasa-biasa saja. Ya, itu ragi Saduki, saudaraku. Ya, dan lihat yang ketiga. Yang ketiga tadi sudah sampaikan di 1 Korintus di Lukas 12 tadi. Yang ketiga adalah ragi Herodes. Herod itu artinya heroik. Herod itu adalah orang ragi yang menyambilkan kemegahan, memegahkan diri. Ragi yang ketiga ini, ragi yang selalu memegahkan diri. Ragi yang tidak percaya campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Semua ini kena aku, semua ini kena aku, semua ini kena aku. Saudaraku, berarti ada 3 ragi. Ragi Farisi, ragi Saduki, dan ragi Herodes, firman Tuhan katakan. Nah, kalau masih ada ragi-ragi ini, firman Tuhan katakan, ya, nggak akan ada Paskah. Bahkan lebih sadis, kalau di perjanjian lama harus dilenyapkan kalau masih ada ragi ini. Nah, karena itu Tuhan bawa hidupmu, Tuhan bawa hidup kita di bumerang dulu supaya ragi-ragi ini hilang, baru kita bisa Paskah. Ya, nah karena itu kita baca firman Tuhan. Kita baca dari 1 Korintus 5. Rekan-rekan di rumah siapkan 1 Korintus 5. Sama-sama kita baca 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Saya akan baca, kami di studio akan bacakan ayat 6. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, bacakan ayat 7 ya. Siap-siap? Ya. Dan nanti kita akan sama-sama baca ayat yang ke-8 ya. Kami yang di studio dan di rumah, dan Anda yang di rumah akan sama-sama nanti baca ayat 8. Oke, Anda siap untuk ayat 7 ya, rekan-rekan yang di rumah, Bapak Ibu yang di rumah. Ya, kami di studio akan baca ayat 6. Siap? Ya. Udah siap di rumah? Oke, siap ya? Oke, saya akan bacakan 1 Korintus 5 ayat 6 bersama-sama dengan teman-teman di studio. 1,
2, 3. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi menghampiri seluruh adonan? Ayat 7 silakan baca di rumah. Oke, ya rekan-rekan, ayat 7 udah. Kita sama-sama sekarang baca ayat 8. Ayat 8 sama-sama kita baca. Siap ayat 8? 1, 2, 3. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu apa? Kemurnian dan kebenaran. Saudaraku, pertanyaannya tadi Anda sudah baca ayat 7. Kenapa? Ya, kita harus tidak beragi sebab anak domba Paskah telah juga sebab domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, ayat 5, ya, saudaraku, ya, ragi-ragi itu hanya mengasihkan kemegahanmu, kemegahan kita, bukan kemuliaan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan di ayat, kemegahanmu tidak baik. Dan apa yang terjadi? Seluruh hidup kita terkamiri oleh ragi itu. Kita tidak akan pernah mengalami damai bersama Tuhan karena kita tahu, ya, karena ragi-ragi Farisi itu, ragi Saduki itu, ragi Herodes itu menguasai kita. Kita tidak akan pernah mengalami damai daripada Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami pernyataan dari Tuhan karena ragi itu masih berada di kita dan kita harus dibumerangkan oleh Tuhan. Ya. Nah, rekan-rekan, ya, kalau kita sebut di Deo 2020, maka ini adalah bicara disiplin. Yaitu apa? Disiplin untuk meniadakan ragi Farisi, ragi Saduki, dan ragi Herodes. Itu disiplin, saudaraku. Nah, kalau kita sudah disiplin, apa yang terjadi rekan-rekan? Firman Tuhan katakan, maka extraordinary Tuhan layakkan kita untuk mengalami hal-hal yang extraordinary. Oke, saya mau tanya, lalu extraordinary-nya apa? Oke, saya tanya dulu. Rekan-rekan di rumah, tahu nggak tulah 10 apa? Tulah ke-10 apa? Anak sulung Mesir mati? No, coba baca Alkitabmu. Ya. Oke, tulah ke-10 apa? Tulah ke-10. Ya, enggak, itu tulah 11 tuh, tulah 11. Tulah ke-10, tulah 10. Oke, kalau gitu kita baca di Alkitab ya. Ya, kita balik lagi. Hari Jumat lalu kita udah baca dari Keluaran 12. Tulah ke-10. Kita baca dari Keluaran 12 ayat 12. Bang Daniel bisa bacakan Bang dengan suara yang keras Bang? Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Nah, ini dia. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Oke, kalau gitu saudaraku apa? Tulah 10. Hanya sekedar anak sulung mati? Anak sulung Mesir mati? No, itu kecil saudaraku. Tapi lihat saudaraku, jangan fokus pada yang kelihatan, tapi fokuslah yang di alam roh. Apa yang terjadi? Tulah ke-10 apa? Semua dewa-dewa Mesir dijatuhi hukuman oleh Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya di KJV dikatakan, ya, all of God of Egypt, I will execute judgment. Aku akan jatuhkan, eksekusikan penghukuman. Tidak ada. Saudara akan mengerti kenapa Firaun mengeraskan hatinya. Oh, firman Tuhan katakan karena memang Tuhan yang mengeraskan. Loh, pertanyaan kenapa dia bisa keras? Ya, Tuhan yang mengeraskan. Oke, kenapa dia bisa bertahan? Karena dia masih punya backup, yaitu dewa-dewa Mesir. Dia masih bisa kuat menghadapi tulah pertama sama Kristus. Kenapa? Masih ada dukungan dewa Mesir. Nah, saudaraku, Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang kelihatan keras, dengan kehidupan yang kelihatan keras, nggak hancur-hancur setelah berdoa. Percayalah, karena itu mungkin karena masih ada dewa-dewa Mesirnya. Tapi tulah ke-10, saudaraku, tulah ke-10 bukan hanya anak sulung Mesir mati, tapi apa saudaraku? Ya, seluruh penguasa di udara diruntuhkan. Katakan amin. Katakan amin. Karena itu saudaraku, jangan ketika kita menghadapi corona ini kok nggak selesai-selesai, kayaknya makin keras. Oh, tunggu saatnya saudaraku. Yang penting ragimu hilang dulu. Pak, corona ini kayaknya lama, nggak masalah. Yang penting ragimu hilang dulu. Ya, dan pada waktu itu setelah ragimu hilang, Tuhan akan menurunkan tulah ke-10, yaitu saudaraku, mari kita sama-sama forget it, debat anak sulung Mesir mati.
Ya, tapi katakan tulah ke-10 adalah Tuhan menghukum dewa-dewa Mesir. Setelah itu dewa-dewa Mesir tidak akan berkuasa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Sehingga rekan-rekan, inilah yang namanya extraordinary. Ya, ketika kita disiplin menghilangkan 3 ragi tersebut, maka Tuhan bawa kita pada hari ke-10, anak domba itu boleh dipersembahkan, boleh dipilih. Dan pada hari ke-14, anak domba itu dipersembahkan. Ya, membatasi kita, melindungi kita, melingkupi kita. Oleh karena kuasa Tuhan bekerja secara extraordinary. Saudaraku, kita tutup firman Tuhan. Kalau gitu, itu ada 3 ragi dunia. Saudaraku lihat, Tuhan juga punya ragi. Matius 13 ayat 33. Matius 13 ayat 33, Anda baca di rumah. Ya. Tuhan berkata begini, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Oke, ada ragi sorga. Ragi dunia itu apa? 3 tadi ya. Farisi, Saduki, Herodes. Itulah ragi yang membuat kau merasa besar, lalu kau mengecilkan Tuhanmu. Tapi ragi kerajaan sorga, karena kau sudah buang ragi dunia itu, kau mengatakan, Tuhan, aku ini kecil, tapi aku mempunyai Tuhan yang besar, yang sudah menghukum seluruh dewa-dewa Mesir. Dan aku percaya apa yang pun terjadi, mau corona, mau corolla, mau koko yang lainnya, ya, coro-coro yang lainnya, ya, Tuhan akan selesaikan itu. Berharap pada Tuhan, Tuhan pasti mengerjakannya. Bagianmu sudahkah engkau buang semua ragi-ragi? Dan kau katakan pada Tuhan, kita baca ayat 1 Korintus 5 ayat 8, ganti, ya, jangan dengan ragi yang dunia, tapi dengan ragi sorgawi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 8 bicara kemurnian dan kebenaran. Katakan pada Tuhan, oh apapun yang terjadi Tuhan, kau bumerangkan aku Tuhan, untuk memurnikan aku, untuk aku membawa aku menang. Aku mungkin tidak murni Tuhan, aku tidak murni Tuhan, aku punya agenda-agenda aku sendiri Tuhan. Kau murnikan aku Tuhan, kau hilangkan ragi-ragi Tuhan. Aku mungkin memakai segala macam cara. Saudaraku, Tuhan pada hari Paskah ini Tuhan akan ingatkan ada cara-caramu yang tidak benar. Maka kau katakan, Tuhan berikan aku ragi kemurnian Tuhan yang dari sorga, ragi kebenaran yang dari sorga Tuhan. Dan Tuhan akan ingatkan kau ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Maka kau katakan, Tuhan aku mau ragi kerajaan sorga. Mari kita berdoa, siapkan hati kita. Saudaraku, orang sekitar mungkin tidak tahu, karena begitu gampang menyembunyikan ragi. Ragi itu bisa tertutup, tidak kelihatan. Tapi ragi itu eksis dalam hidup kita. Ragi kemunafikan. Katakan pada Tuhan, aku bosan dengan kemunafikan Tuhan. Aku mau murni Tuhan. 7 hari melambangkan suatu hari yang genap. Maka kau katakan kepada Tuhan, aku mau 7 hari Tuhan, makan roti tidak beragi Tuhan. Aku mau hidup yang tanpa kemunafikan Tuhan, tanpa kesadukian Tuhan, tanpa keherodesan Tuhan. Aku mau hidup yang tanpa kemunafikan. Aku mau hidup yang percaya pada kebangkitan Engkau secara total Tuhan. Aku mau hidup yang tanpa memegahkan diri Tuhan. Kau bumerangkan aku Tuhan. Sepertinya aku mungkin mundur kata dunia. Aku sepertinya kalah. Aku sepertinya tenggelam. Saudaraku bukan tenggelam. Saudara hanya sekedar mati bersama-sama Yesus untuk dibangkitkan kembali. Engkau tidak tenggelam, engkau tidak mundur.
Engkau hanya mengalami kematian bersama Yesus. Setelah itu kau akan dibangkitkan kembali. Dengan kau mengalami kematian Yesus, semua ragi-ragi dihilangkan. Kau katakan kau mau murni Tuhan, kau mau hidup yang benar Tuhan, maka kau akan bersama-sama Yesus juga dibangkitkan. Kasih-Mu buatku hidup, kesabaran-Mu buatku hidup, panjang setia-Mu buatku hidup. Saudaraku, Tuhan tahu kemunafikan kita, Tuhan tahu kesadukian kita, Tuhan tahu kepongahan kita, tapi Dia tetap sabar pada kita. Engkau sabar terhadapku Tuhan, Engkau beriku waktu Bapa. Ajarku Tuhan, bahwa hidupku Tuhan menyatu dengan kematian-Mu Yesus, untuk sama-sama dibangkitkan bersama Yesus. Saudaraku harus mengerti, camkan ini jemaat Tuhan, tidak ada Paskah tanpa roti yang tidak beragi. Selama masih ada ragi, tidak akan ada Paskah. Jelas pesan Tuhan saya dapatkan, kalau masih ada ragi, sia-sia Paskah kita. Paskah kita hanya seremonial, hanya ritual. Paskah Farisi, Paskah Saduki, Paskah Herodes. Tapi Tuhan, Engkau baik. Tapi Allah, Engkau baik. Engkau beri kami waktu Tuhan, Engkau disiplinkan kami Tuhan, dan kami mau Engkau disiplinkan. Mari jemaat Tuhan, jangan lihat kiri kanan, jangan anggap diri kita lebih benar, tapi mari kita deal dengan Tuhan. Tuhan, aku mau tahun 2020 ini segala kemunafikanku, segala kesadukianku, segala keherodesanku, aku buang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak ingin kelihatan bagus, tapi di dalamnya adalah kuburan. Oh God, oh God, oh God. Mari saudaraku berteriak pada Tuhan, berteriak pada Yesus. Dia dengar engkau, Dia jawab kita. Yes God. Tuhan, pulihkan hidupku ini Tuhan. Bapa, pulihkan, kembalikan hati gerejamu kepada Engkau Tuhan, bukan pada kemunafikan, bukan kepada kesadukian, bukan kepada keherodesan. Pulihkan kami, bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Saudaraku, Tuhan akan cerita pada engkau 1 minggu ini, apa tindakan nyata, tindakan kasih yang tidak munafik, yang tidak saduki, yang tidak Herodes, kita akan lakukan bersama-sama di sekitar kita ini. Rekan-rekan, kita akan berkati pedagang-pedagang di sekitar kita. Kita akan berkati toko-toko di sekitar kita. Kita akan berkati orang-orang di sekitar kita. Kita polos, kita tulus dalam bantuan, kita jalan, kita doa keliling. Kita doa keliling, saudara, kita ingin memberkati. Katakan pada Tuhan, kami tidak ingin kasih yang pura-pura, kami tidak ingin kasih Farisi, kami tidak ingin kasih Saduki, kami tidak ingin kasih Herodes Tuhan. Tapi Engkau yang memurnikan kami, sehingga ketika kami memberkati, kami menyalurkan aliran-aliran air hidup kepada sekitar kami Tuhan. Tuhan, ajar kami
untuk tulus. Ajar kami untuk murni. Ajar kami untuk polos-polos saja di hadapan Tuhan. Polos-polos saja di hadapan Tuhan. Tidak ada make up Tuhan. Tidak ada topeng Tuhan. Kami dengar Alkitab firman Tuhan dan kami lakukan. Tidak ada agenda pribadi. Tidak ada keherodesan. Tidak ada yang kami lakukan dengan sungguh hati Tuhan. Oh Bapa, pulihkan negeri kami. Pulihkan Indonesia. Kembalikan Indonesia kepadamu Bapa. Oh, gerejamu bergerak, gerejamu bergerak memulihkan Indonesia. Kita akan tutup ibadah ini, saudaraku, dengan satu pernyataan pada Tuhan. Kita sudah sama-sama belajar. Tidak ada Paskah tanpa hari roti tidak beragi. Tidak ada Paskah selama di dalam diri kita masih begitu banyak ragi-ragi. Tapi hari ini kita sudah berserah penuh pada Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku mau singkirkan semua ragi-ragi itu. Alkitab dengan keras, jika dalam 7 hari ada orang yang masih makan roti beragi, orang itu harus lenyap di antara Israel, harus lenyap di antara bangsa Tuhan. Karena itu katakan, aku mau Tuhan patuh pada Engkau. Aku mau disiplin di dalam Kau Yesus. Aku mau disiplin Tuhan. Aku mau menggenapi extraordinary di dalam Yesus. Dan lihat saudaraku, semua dewa-dewa Mesir dihukum. Semua penguasa-penguasa diruntuhkan. Semua para pendakwa-pendakwa dicampakkan ke dalam maut dalam nama Tuhan Yesus. Selama gereja tidak punya ragi, selama gereja polos-polos saja, murni-murni saja di hadapan Tuhan, dan gereja menerima ragi sorgawi, yaitu kita merasa kecil dan Tuhan yang membesarkan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan menyudahi ibadah ini. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan kita. Katakan pada Tuhan, Tuhan, tangan ini tidak akan penuh lagi dengan ragi. Wajah ini tidak akan penuh lagi dengan ragi, Tuhan. Perut ini tidak akan lagi penuh dengan ragi, Tuhan. Kaki ini tidak akan penuh dengan ragi. Pikiran ini tidak akan penuh lagi dengan ragi. Karena itu tangan ini sekarang Tuhan boleh lega, berseru pada Engkau Yesus, meminta berkat yang daripada sorga. Mari saudaraku teriak pada Tuhanmu, teriak pada Tuhanmu. Dia mendengar dari sorga, Dia mendengar dari sorga. Dan katakan, kami mau terima berkat. Berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Yesus Kristus Tuhan, berkat daripada Roh Kudus, kami terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Salam saudaraku. Nikmati hari-hari tanpa ragi. Nikmati Paskahmu penuh kemenangan. Paskah Deo 2000.